Seiring dengan naiknya konsumsi global, kopi menjadi komoditas potensial untuk menembus pasar dunia. Tidak terkecuali kopi Karo asal Sumatera Utara ini, pemirsa. Sesuai dengan namanya, kopi Karo tumbuh di dataran tinggi Tanah Karo. Sejak dulu, kopi ini telah ditanam oleh nenek moyang orang Karo. Namun, hanya sebatas menjadi tanaman pagar dan belum mendapat perhatian khusus. Kopi Karo mulai dilirik sejak bencana erupsi Gunung Sinabung beberapa tahun lalu. Debu vulkanik yang mengguyur lahan pertanian warga membuat semua jenis sayur dan buah tidak dapat bertahan hidup. Namun berbeda dengan tanaman kopi ini, yang tetap bertahan meskipun dihujani debu vulkanik. Oleh karena itu, warga yang dominan berprofesi sebagai petani biasa beralih menjadi petani kopi demi bertahan hidup. Kini, kopi Karo mulai menunjukkan eksistensinya di mata dunia. Para pegiat kopi berbondong-bondong untuk membawa nama kopi Karo agar dikenal luas oleh masyarakat, termasuk Nova Surya Tarigan, atau yang biasa disapa Surya. Kiprahnya sebagai pegiat kopi membuat nama kopi Karo berhasil melambung, serta kesejahteraan petani kopi Karo pun menjadi meningkat. Lewat segudang edukasi yang ia berikan kepada petani, saat ini kopi Karo telah mendapat perlakuan yang standar untuk menjaga kualitas mutu biji kopi agar dapat terus bersaing di pasar dunia. Akan selalu ada hikmah di balik setiap musibah. Musibah erupsi Gunung Sinabung beberapa tahun lalu misalnya, yang kini melahirkan komoditi primadona, yakni kopi Karo. Perjalanan para petani kopi untuk mengenalkan kopi Karo ke pasar terbilang tidak mudah, pemirsa. Begitupun para relawan yang bergerak untuk memajukan kopi Karo dan menyejahterakan para petaninya. Bagaimana geliat kopi Karo saat ini? Untuk itu sudah hadir bersama saya di studio Selasar Budi, salah seorang relawan pegiat kopi Karo, yakni Bapak Surya. Kita sapa bersama ya pemirsa. Halo Pak Surya. Menjuah-juah. Ini sapaan dari Tanah Karo gitu ya. Sebelum kemarin mungkin meracik kopi barangkali Pak, milih-milih biji kopi. Iya, sortir kopi tadi. Sortir kopi ya. Oke. Pak, bicara tentang kopi Karo, sebenarnya sejak kapan sih kopi Karo ini eksis begitu di pasaran? Kalau kita boleh mundur ke belakang, ini kopi Karo itu sebelum penjajahan itu sudah eksis. Itu dikirim ke Eropa. Kita punya data, ada peta satu daerah namanya Raja Bernah. Itu sudah eksis ke Eropa. Tapi setelah kemerdekaan itu sudah menyusut tidak ekspor lagi. Terus akhir-akhir ini kopi itu di Tanah Karo itu hanya sebagai tanaman sampingan. Nah itu dia. Tapi setelah erupsi baru eksis kembali. Berarti ini namanya hikmah di balik bencana begitu ya Pak ya. Berarti kopi Karo ini sudah ada sejak zaman sebelum pada masa penjajahan. Masa penjajahannya. Ini sudah sampai ke Eropa bahkan ya. Pak Surya, sebelum kopi Karo ini terkenal seperti saat ini, sebenarnya berarti kopi Karo ini tidak terekspos, boleh dikatakan seperti itu? Iya, betul sekali. Jadi selama ini kopi Karo itu diperdagangkan dengan nama yang lain. Contoh, kalau dia ke Mandeling itu jadi kopi Mandeling. Oh, padahal dia kopi Karo? Kopi Karo. Oh, bahkan ada kita ada ketemukan kemasan kopi Mandeling, tapi di bawahnya Karo. Oh. Jadi memang dalam perdagangan dunia kopi Karo belum dikenal. Jadi orang kenalnya hanya kopi Mandeling, kopi Lintong begitu. Ya, padahal sebenarnya kopi Karo pemirsa, begitu ya. Baik Pak Surya, kopi Karo ini berarti menjadi fokus petani di kaki Gunung Sinabung. Karena hanya tanaman kopi yang mampu bertahan pada saat Gunung Sinabung ini erupsi. Iya, betul. Nah, bagaimana sebenarnya petani mulai keadaan mereka ketika erupsi terjadi, kemudian mereka bangkit kembali, oh ternyata kopi yang mampu bertahan di sana? Itu dari ada Badan Dunia FAO, jadi mereka hasil pengamatan mereka di lapangan bahwa tanaman yang tahan terhadap abu vulkanik
Itu kopi, salah satu kopi. Jeruk tanaman ini hancur semua. Jadi oleh FAO dilakukanlah program pelatihan petani budidaya kopi, mulai dari budidaya sampai pasca panen. Jadi kebetulan saya saat itu adalah sebagai relawan mitra petani yang diajak orang oknum FAO untuk mengajari petani untuk mulai dari budidaya sampai ke pasca panennya. Nah, begitu dia. Nah, bagaimana peralihan dari para petani ini waktu itu terpuruk karena bencana erupsi Gunung Sinabung yang ini tidak bisa kita prediksi ya Pak ya, tiba-tiba meletus kemudian dalam jangka waktu yang lama begitu. Ya, peralihan dari tanaman yang lain ke kopi memang agak unik ya di Karo ini. Jadi waktu kita pertama sekali melakukan pelatihan bahkan itu diusir. Oh. Iya, diusir. Bahkan petani tidak mau lahan dia kita lakukan untuk pelatihan. Karena versi mereka itu merusak tanaman mereka. Bahkan ada satu tempat itu sampai berkelahi dengan suaminya karena ladang dia kita lakukan untuk pelatihan. Begitu cerita awal dulu kita mengenalkan sistem perawatan kopi. Lalu bagaimana akhirnya menyadarkan mereka, meyakinkan mereka bahwa yang ini sangat prospek gitu tanaman kopi di sana? 2014 mulai memang menyadarkan setelah kita mulai 1-2 petani mau kebun kopinya, tanaman kopinya kita pangkas, itu sekitar 12 bulan baru ada efek dari hasil pemangkasan itu. Jadi setelah kita pangkas 12 bulan kemudian buahnya luar biasa banyak. Nah, dari mulut ke mulut mulailah tersebar. Ada 15 desa binaan FAO saat itu. Jadi memang selama 6 bulan mereka lakukan pelatihan. Setelah setahun kemudian baru efeknya mulai kelihatan. Jadi ditolak ya, tapi kita berpikir ya mungkin mereka belum tahu. Dan akhirnya sekarang sudah menikmati buahnya begitu ya. Pak Surya, bagaimana dengan cita rasa kopi Karo sendiri? Kopi Karo cita rasa konon katanya adalah salah satu kopi terbaik dunia. Itu dibuktikan oleh salah satu waktu tahun 2018 ada festival kopi di Bondowoso. Ada petani ikut, kita dapat nomor 2. Dapat nomor 2 walaupun secara budidaya belum standar. Belum ada naungan apa segala macam. Tapi berarti juara memang 2. Cita rasanya memang tinggi begitu. Yes. Nah, terus ada lagi ikut festival kopi di Paris, Prancis. Itu dapat masuk ke 9 besar dunia. Dunia ya? Ya. Walaupun sebenarnya kita dari petani dan prosesor di Karonya, kita masih sangat baru sekali. Tapi dapat poin di dunia. Artinya memang kopinya sendiri sudah memang luar biasa bagus. Pak Surya sebagai relawan untuk memajukan kopi Karo sekaligus menyejahterakan para petani yang di sana, karena kan mereka juga adalah penyintas bencana erupsi Gunung Sinabung yang berusaha bangkit kembali, membangkitkan perekonomian mereka. Seberapa besar Bapak melihat peluang kopi Karo ini untuk menembus pasar dunia, karena tadi sudah masuk peringkat 9 besar tingkat dunia? Ya. Kalau kita bicara peluang itu bisnis. Jadi bisnis adalah berbeda dengan idealisme. Jadi kalau secara bisnis kopi Karo memang belum dikenal di pasaran dunia. Walaupun tahun 2019 kita sudah keluar IG namanya, itu sertifikasi geografis. Jadi itu menyatakan kopi Karo sudah boleh memakai, kopi yang dari Karo sudah boleh memakai label itu. Nah, jadi sudah ada sertifikasinya. Pertanyaan tadi, bagaimana peluangnya? Jadi menurut saya peluangnya sangat besar. Kalau menurut kami, yang hasil kami telusuri di lapangan, kopi Karo ini ibarat bumbu. Jadi kopi-kopi dari luar Karo, seperti dari Bandung, dari Sulawesi, dari Aceh kopi Karo inilah sebagai pencampurnya, menambah rasanya jadi lengkap begitu. Jadi kalau tanya peluangnya sangat-sangat besar sekali. Besar ya. Oke, kita jeda sejenak, Pak Surya, kita lanjutkan lagi nanti. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita saksikan dulu tayangan berikut ini.
Kopi Karo dapat disebut sebagai kopi yang istimewa sebab lokasi tumbuhnya dikelilingi oleh berbagai gunung api aktif dan tidak aktif di Tanah Karo. Bahkan kondisi tanah yang dipengaruhi oleh material debu vulkanik Gunung Sinabung juga ikut menambah cita rasa kopi Karo menjadi unik. Sehingga memiliki tempatnya sendiri di lidah para pecinta kopi. Meski demikian, untuk menghasilkan biji kopi yang berkualitas dibutuhkan rangkaian perlakuan khusus. Oleh karena itu, Surya rutin memberikan edukasi kepada para petani kopi Karo tentang cara menanam, merawat, memanen, hingga memproduksi biji kopi siap jual yang berkualitas. Tidak hanya itu, petani kopi Karo ini juga membuat sebuah koperasi yang bernama Koperasi Jumaraja Kopi Lestari. Koperasi ini berdiri untuk mengolah biji kopi menjadi bubuk, lalu memasarkannya langsung kepada pembeli untuk memangkas peran tengkulak. Para petani pun mulai merasakan manfaat dari koperasi ini. Terlebih saat masa pandemi, koperasi dapat membantu petani untuk bertahan meskipun harga gabah kopi di pasaran sedang anjlok. Pak Surya, sebagai bentuk keseriusan untuk memajukan kopi Karo, Bapak sering memberikan pelatihan. Berarti sampai sekarang masih jadi relawan, Pak Surya? Masih. Masih jadi relawan. Ya. Bagaimana perasaan Bapak ketika menjadi relawan gitu? Artinya kita bisa memberikan manfaat, bisa memberikan ilmu pengetahuan yang baru, dan ini sangat penting untuk perekonomian warga. Satu sisi ada kepuasan. Jadi kalau petani, khususnya petani kopi, kalau mereka ada kopinya bagus, ada peningkatan pendapatan, mereka senang, ya hanya itu kepuasannya. Berarti tetap jadi relawan, ya Pak ya. Baik. Nah ini kan berarti namanya relawan sering memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Apa saja sih yang Bapak berikan kepada mereka? Yang kita lakukan pelatihan-pelatihan itu adalah mulai dari pemilihan benih, cara membuat menyemaikan benih menjadi bibit, cara tanam, cara perawatan, sampai ke pasca panennya. Jadi dari A sampai Z coba kita create mereka, karena memang petani Karo secara umum memang sama sekali belum paham masalah budidaya kopi. Di masa pandemi kegiatan terkendala. Nah ini dia, yang agak asik nih. Jadi di masa pandemi ini saya di Medan tidak melakukan pelatihan. Itu satu. Yang kedua, harga kopi anjlok seanjlok-anjloknya. Sebelum pandemi harga kopi sekitar 25.000 gabah per kilo. Tapi sekarang ini harga 17.000. Jadi artinya dengan angka 17.000 itu 17.000 gabah, berarti itu sekitar 5.000 harga cherry. Sementara tenaga kerja untuk panen itu sekitar 2.400. Jadi hampir separuh sudah habis ke tenaga kerja. Belum pupuk, belum sewa lahan. Artinya apa? Secara hitung-hitungan ekonomi petani sudah rugi di situ. Jadi ini coba kita dengan teman-teman, ada yang modalin kita untuk kopi petani, kopi kelompok-kelompok itu coba kita bantu pasarkan sampai ke end user. Jadi baik dalam bentuk green bean, belum dimasak, di roasting, maupun dalam bentuk sudah jadi siap seduh. Nah itu yang sekarang sudah mulai kita kenalkan ke pasar begitu. Nah petani kopi Karo saat ini juga telah memiliki koperasi petani kopi Karo sendiri. Ini awal merintis pendirian koperasi ini sulit tidak Pak Surya? Pengalaman kita di petani menyamakan persepsi itu yang paling sulit. Jadi bolak-balik kita coba ajak teman-teman, ya selalu gagal. Nah tapi ini ada teman-teman yang dari desa
Jumaraja itu sudah membentuk kelompok dalam bentuk koperasi. Nah, itu yang sekarang sudah eksis. Ada dari Jumaraja sudah eksis, ada dari Cimbang sudah mulai, ada dari Batu Karang, ada dari macam-macam sudah mulai. Ada juga dari Losimomo, ada dari Barus Jahe sudah mulai. Jadi ini yang coba kita ajak mereka ini untuk menyatukan hasil-hasil produksi mereka, sama-sama kita jualkan. Jadi kita selama ini petani ngumpulkan gabah, petani panen kopi jadi gabah, mereka jual ke pengepul. Nah, dengan begini harapan kita hasil kopi mereka kita proses lebih lanjut menjadi green bean. Nah, nanti kita yang proses menjadi di roasting, kita kemas, itu yang kita jual ke pasaran nanti. Berarti ini memang perlunya semangat kegotong royongan dalam wujud koperasi. Ya. Baik, Pak, kita masih punya segmen terakhir, kita jeda lagi. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang geliat kopi Karo saat ini? Berikut tayangannya. Kalau harapan aku secara pribadi dulu, kualitasnya lebih meningkat maunya. Jadi harganya pun kalau bisa tambah meningkat lah. Terus untuk Pak Tarigan biar ditambahinya pengetahuan kami dan dibikinnya nanti harga pemasaran lebih tinggi supaya petani kopi Loriman semakin bagus. Kalau harapan saya untuk kopi Karo, ya masalah harga dulu ya. Masalah harga kalau bisa maunya lebih meningkat. Karena kami masyarakat Loriman pada khususnya sudah rata-rata menanam kopi. Jadi biji kopi ini sangat berguna untuk kehidupan rumah tangga. Jadi kami berharap supaya harga kopi ini bisa lebih meningkat. Harapannya biar kualitasnya lah maunya lebih bagus. Kalau udah tahu pendidikan yang diberikan narasumber dan perawatannya itu, mudah-mudahan hasilnya lebih bagus dan harganya semakin naik lagi gitu. Setelah Pak Surya jadi relawan dan tetap jadi relawan ya Pak ya, pantang menyerah, dan sekarang kopi Karo sudah mulai bergeliat dan berfokus untuk diekspor. Mudah-mudahan nanti setelah masa pandemi ya Pak ya akan kembali berjaya. Apalagi yang akan Pak Surya lakukan untuk memajukan, menyejahterakan petani kopi? Kalau untuk mensejahterakan itu berarti adalah kata akhirnya adalah pasar. Jadi petani harus menjadi pelaku di pasar itu sendiri. Tapi prinsip dasarnya adalah kalau petani jadilah petani yang baik, kalau jadi pelaku pasar jadilah pelaku pasar yang baik. Jadi coba kita dengan teman-teman kita sinergikan produk petani kita kelola oleh kelompok itu sendiri menjadi bahan baku setengah jadi seperti green bean, gabah atau green bean. Produk itulah yang coba kita olah lagi untuk menjadi dalam bentuk kemasan. Nah, ini yang dengan teman-teman kelompok-kelompok, baik kelompok wanita yang di kaki Gunung Siosar itu, di daerah Siosar, itu yang mau kita coba hasil produk mereka kita langsung sampaikan ke pasar. Harganya itu nanti harapan kita jadi istilahnya fair trade. Jadi petani itu bukan objek lagi, tapi dia sebagai subjek. Jadi selama ini petani itu adalah sebagai belum menjadi tuan di ladangnya. Karena hasil panen dia orang lain yang menentukan berapa harga. Jadi dengan seperti ini harapan kita hasil panen mereka kita bantu jualkan, harganya itu akan kembali lagi ke mereka. Kita akan keluarkan biaya cost, mungkin biaya processing segala macam kita akan keluarkan. Bisnis adalah bisnis, tetap ada untung, tapi keuntungan ini sebagian harus kembali ke petani. Itu target kita. Lalu satu lagi saya dengar ada rencana ingin memajukan pariwisata, agrowisata. Bukan memajukan, itu wilayah pemerintah sebenarnya. Jadi kita hanya berpikir, kita pernah jalan ke Jakarta, ke kota-kota lain di Indonesia ini, agak unik, banyak barista tidak kenal batang kopi.
Oh, Aneh. Oke. Jadi dia barista, dia buat kopi segala macam, tapi seperti apa sih kopi itu? Seperti apa sih buah kopi yang merah itu rasanya? Nah, itu yang mau coba kita ajak mereka. Ayo, kenalkan ini loh proses tanaman kopi mulai dari bibit, benih, bibit sampai panen. Jadi pencinta-pencinta kopi utuh. Karena selama ini yang kami lihat banyak anak-anak muda milenial sekarang dia cerita kopi hafal betul. Katam saya bilang gitu. Tapi begitu kita tanya, pernah nggak lihat batang kopinya? Belum. belum tentu ya? Iya, tapi dia hafal semua bagaimana proses. Nah, ini coba kita mulai kenalkan. Ini loh. Nah, itu dia, itu yang mau coba kita mungkin ya seperti kopi trip begitu mungkin ya. Oke, dalam konsep coffee trip. Ya. Kapan tuh Pak mau direalisasikan? Ya, as soon as possible. Oke, kita tunggu. Apa harapan Pak Surya ke depan? Terlebih ketika pandemi ini berakhir. Harapan kita pandemi ini berakhir adalah ya kalau bisa harapan kita memang pameran-pameran, karena memang pasar kopi itu adalah di pameran. Jadi memang kita rencana ya ikut pameran lokal mungkin dari kebencanaan difasilitasi sama seperti BNPB memfasilitasi kopi Cimbang untuk ikut festival di Prancis. Mungkin tahun-tahun depan setelah pandemi ini pihak pemerintah melalui kebencanaan juga akan lebih agresif lagi untuk melakukan itu. Ya. Baik, jika ada pemirsa di rumah yang tertarik ingin mencicipi atau belajar tentang kopi Karo, ya kalau misalnya nggak bisa ke sana, ke Tanah Karo, bisa menghubungi Pak Surya kemana nih? Ya, kebetulan Medsos mungkin Pak. medsos kita ada, kalau medsos saya pribadi itu nama saya Nova Surya Tarigan. Cuma kalau mau mencicipi kopi boleh datang ke, kita juga ada buat kafe ideologis kopi namanya. Oke. Di Jalan Sutrisno nomor 149. Oke. Jadi kalau datang ke sana melihat kopi Cimbang, kopi Syosar, kopi macam-macam bisa kita lihat di sana. Iya, dan tidak hanya mencicipi kopi tapi ada edukasinya. Yap. Oke, Pak Surya terima kasih banyak. Sukses untuk cita-citanya dan salam untuk para petani kopi terutama yang ada di koperasi tadi. Tetap semangat. Oke, makasih. Pemirsa, satu lagi kita temukan harta karun dari Tanah Karo. Semoga kopi Karo dapat terus menggeliat menembus pasar dunia agar petani kopi Karo dapat hidup sejahtera. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa, jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit. Jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya. Sampai jumpa.